Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji milik Allah, hanya kepadanya kita memuji, hanya kepada Allah kita mohon bantuan dan pertolongan, hanya kepada Allah mohon ampunan, dan hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jelek dan buruknya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin rahimakumullah, khatib wasiat untuk khatib dan kita semuanya untuk meningkatkan ketakwaan, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kamu bapak, saudara-saudara muslimin rahimakumullah, materi khutbah kali ini bagaimana kita membangun, mendirikan masjid adalah untuk membangun umat dan untuk menyatukan umat, bukan untuk memecah umat. Bapak, saudara-saudara muslimin rahimakumullah, masjid yang dibangun atas dasar iman itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini disampaikan? Dari dulunya tidak semua orang senang dengan kita, tidak semua senang dengan kaum mukminin dan mukminat, tidak semua senang kepada orang yang beragama Islam, tidak semua senang kepada orang yang memajukan rumah Allah, membangun rumah Allah, membangun masjid, mushola, surau dan sebagainya. Ternyata ada juga yang menghalang-halangi atau untuk menyaingi dibangun lagi masjid, padahal tujuannya untuk memecah belah. Ini pernah terjadi. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-107 bahwa keharusan waspada terhadap tipu muslihat orang-orang yang menggunakan masjid sebagai alatnya. Kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir juga memakai istilah ini. Waspada, hati-hati jika ada di antara kita yang menggunakan masjid, membangun masjid untuk sebagai tipu muslihat terhadap kaum muslimin dan muslimat. Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin rahimakumullah, makanya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-107 dikatakan, yang tadi ayatnya dibacakan, kalau boleh kita terjemahkan, dan di antara orang-orang munafik, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Diulang lagi. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, bahkan untuk kekafiran.
Bagaimana kafir, bagaimana murtad setelah beriman. Itu ada yang berpikir seperti itu. Kemudian yang ketiga, selain kekafiran juga ada untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Banan kabacaka orang beriman, banan pecah, banan gaduh, bahkan kalau bisa terburuk nasibnya. Dan ini pernah terjadi dulu, dan wallahu alam sekarang tentu bahasanya juga waspada dan hati-hati. Ibu bapak, saudara-saudara muslimin rahimakumullah, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya dahulu. Apa maksud ungkapan ini? Maksud ungkapan ini, dulu ada Abu Amir yang dinanti-nantikan oleh orang munafik untuk datang dan membawa tentara Romawi. Tujuannya apa? Untuk memerangi kaum muslimin. Ini kisahnya. Surah At-Taubah ayat yang ke-107. Ditunggu-tunggu Abu Amir oleh orang-orang munafik. Karena orang munafik mendirikan masjid, tujuannya adalah menyaingi, tujuannya adalah permusuhan, tujuannya bagaimana menjadi orang kafir, tujuannya adalah memecah belah. Bahkan dijadikan sarana masjid ini untuk memerangi kaum muslimin. Maka ditunggulah Abu Amir dari Romawi. Apa yang terjadi? Dengan kehendak Allah, Abu Amir itu meninggal, sehingga tidak jadi datang ke masjid tersebut yang dibangun oleh orang munafik. Maka ketika itu Rasulullah SAW dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril, maka masjid itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah SAW. Kamu bapak, saudara-saudara muslimin rahimakumullah, sehingga di dalam potongan ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Ini orang munafik kalau sudah mepet, kalau sudah tidak bisa lagi, dia buat alasan 1000 alasan. Makanya di dalam Al-Quran pun Al-Baqarah ayat 204 dikatakan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Dan dari sebagian manusia ada yang kaulnya, kata-katanya menakjubkan, mencengangkan, mengherankan, memukau, sehingga banyak orang yang terpesona oleh kata-katanya. Luar biasa silat lidahnya, luar biasa dendam kata-katanya, sehingga banyak orang tertipu oleh gaya retorika orang-orang munafik. Padahal di balik keindahan bahasanya punya tujuan dia untuk memenangkan kelompok, untuk mendapatkan dunia. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 204, karena ada keinginan meraih dunia, karena kepentingan akhirnya lambat laun Allah bukakan dan orang banyak yang menyaksikan, wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Akhirnya isi hatinya dibukakan, diungkap. Ternyata apa yang terjadi, wa huwa aladul khisam, orang dengan kata-kata yang indah itu padahal adalah penentang yang sangat keras. Penentang yang sangat keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudara muslimin rahimakumullah, sehingga di ayat yang ke-108 dikatakan, la taqum fihi abada la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Dikatakan bahwa janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Kalau sudah tahu bahwa tujuan
mendirikan masjid mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir itu adalah untuk memecah belah dan untuk memerangi umat Islam, bahkan sampai perintah untuk meruntuhkannya. Jangan sekali-kali membangun, jangan sekali kamu mendirikan sholat di dalam. Dan ini pula pelajaran bagi kita. Kita pun jangan terlalu ngotot dan memerangi. Banyak juga komentar, mari kita perangi mereka, mari kita. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita juga umat Islam yang dibangun di sekitarnya masjid didasarkan dengan ketakwaan dan keimanan dalam pembangunannya, sudahkah ditakmirkan, sudahkah dimakmurkan, sudahkah serta merta meramaikannya atau tidak, bahkan sebaliknya hanya menjadi penonton dan komentar. Tuh, lihat calon-calon surga dia pergi ke masjid, bahkan kita mencemooh, mencemeh dan mengolok-olok orang yang rajin ke masjid. Ada yang ngotot untuk memerangi mereka, bahkan untuk memadamkan cahaya mereka. Seharusnya kita perterang cahaya kita. Kalau sudah terang, kalau sudah makmur, kalau kaum muslimin serta merta dan meramaikan memakmurkan masjid dengan sendirinya, maka akan redup cahaya munafik, orang-orang munafik dan orang kafir. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tercatatlah dalam sejarah ini perlu penekanan terhadap bagaimana kita memakmurkan masjid, mengisi dengan berbagai pelayanan dan kegiatan masjid itu. Dalam sejarah, kemana saja pergi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibangun itu bukan rumah pribadinya. Kemana saja pergi Rasulullah, yang dibangun bukan istana tempat dia berkantor dan berdiam. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, yang pertama dibangun adalah Masjid Kuba. Itu dasar takwa. Bahkan ketika perjalanan ke Mekah, Rasulullah SAW membangun Masjid Bani Salamah bin Auf, kemudian mendirikan Jumat pertama ketika itu di sana. Bahkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib, kemudian sekarang bernama Madinah, dibangunlah masjid yang terkenal sekarang dengan Masjid Nabawi setelah mempersaudarakan di antara dua kelompok besar, yaitu Muhajirin dan Ansor. Setelah dipersaudarakan, Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Ansor yang menanti kedatangan mereka yang berhijrah, Rasulullah dan para sahabat beserta rombongan, maka terjadilah persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah, kebangsaan. Kemudian setelah terjadi, dibangunlah masjid yang sekarang menjadi tujuan kaum muslimin dan muslimat di dunia, yaitu Masjid Nabawi. Ternyata dalam sejarah tercatat bahwa masjid itu menjadi sentra kegiatan kaum muslimin dan kaum muslimat. Dari sanalah lahir ulama, dari sana lahir pembinaan-pembinaan, dari sana lahir bagaimana mapannya ekonomi, sosial, budaya, politik. Kemudian ada pembinaan-pembinaan ruhaniah, dan juga di sana bahkan untuk militer saja dulu di masjid, penahanan untuk tawanan juga di masjid. Kemudian membicarakan tentang bagaimana ekonomi umat juga di masjid, bagaimana menumbuhkan soleh sosial juga di masjid. Pokoknya masjid itu menjadi sentra pelayanan dan kegiatan. Bahkan konsultasi di masjid, belajar Al-Quran di masjid, belajar sunnah di masjid, belajar bertani di masjid, belajar kurikulum pendidikan di masjid. Kalau boleh dibanding-bandingkan adu hebat antara kurikulum yang dibuat sekarang dengan kurikulum
dan sunnah dan dibuat oleh Rasulullah jauh berbeda. Lebih hebat kurikulum yang dibuat itu dengan tidak meniadakan dan menafikan kurikulum yang dibuat sekarang. Tentu disesuaikan dengan perkembangan. Dan Rasulullah pun tidak anti dengan perkembangan. Kalau min amri dinukum fa ilayya. Kalau masalah agama kembali kepadaku. Min amri dunyakum antum a'lamu bih. Kalau masalah dunia tentu kamu lebih tahu daripadaku, kata Rasulullah SAW. Kalau ada pengembangan kurikulum pendidikan metode, ya silakan, tidak ada larangan selagi adalah tujuan untuk membina umat, menyolehkan umat, dan bagaimana tegaknya Islam yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Kamu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana sekarang membangun masjid dan memakmurkan? Nanti bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18-nya. Salah satu yang termasuk memakmurkan masjid manakala beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, di dalamnya mendirikan sholat. Insya Allah kita yang hadir pada kesempatan ini dan juga jamaah yang istiqomah terus menghidupkan kegiatan yang di masjid dan selalu hadir dan membiasakan diri ke masjid, itu juga termasuk yang memakmurkan masjid. Di samping secara fisik, di samping secara materi, moral dan material, itu juga adalah membangun masjid, mendirikan, menunaikan zakat. Artinya apa? Tidak cukup hanya dengan ibadah mendirikan sholat, maka dikelolalah, ada manajemen keuangan yang bagus, di sana dikelola zakat, infak, sedekah di masjid. Kemudian setelah itu maka akan berkembang apa? Perangai dan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik itu? Disebutkan tidaklah mereka takut kecuali takutnya hanya kepada Allah. Ini adalah perangai, ini adalah budi pekerti, ini adalah akhlak. Kita di Minangkabau pun sering mendengar ada mamang, ada petaka, ada petiti yang sangat luar biasa menjadi pedoman bagi generasi kita. Nan kurit diolah undi, nan merah diolah sago, nan baik diolah budi, nan indah diolah masuk. Tentu kita menginginkan generasi-generasi yang unggul, generasi yang soleh dan soleha, yang teguh imannya, yang lurus akidahnya, mantap akhlaknya, mantap ibadahnya, dan mulia juga perangainya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, rumah gadang indah basandi, jotana tunggak basati, lah laku mangkonyo tahu, jiko awak indah babudi, ibarat kembang sipatu, rono merah indah tapi tak berbau. Kau bapak, saudara-saudara muslimin rahimakumullah, kita menginginkan bahwa umat Islam ini dan kita adalah yang terbaik, yang sudah dimuliakan dan sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian kita mampu juga mengimplementasikan, mempraktikkan dalam keseharian kita. Tentu Bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tugas kita, tugas orang tua, nenek mama tentu harus lebih ditingkatkan demi kemenakan kita, anak-anakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi calon penghuni surga dan menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah dengan amalan-amalan kita. Karena itulah yang diharapkan oleh kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bahwa harta dan anak itu hanya kesenangan kehidupan dunia, perhiasan kehidupan dunia, sementara yang terbaik pahalanya di sisi Allah adalah amalan-amalan baik yang kita lakukan terus menerus
serta akan mendatangkan pahala terbaik, dan itu pula yang diharapkan untuk masa depan kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ya Rasulullah wa dinil haqq liyuzhira ala dinihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwa faqad taqul ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala safa jurfin fanhar bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmal zalimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.